Maka tolong orang tua memperhatikan anaknya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak di zaman kemajuan teknologi saat ini? Bagaimana kita bersikap adil pada anak-anak karena sifat anak-anak yang berbeda? Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama sebagai tempat pelampiasan amarah saat anak-anak bertengkar dengan saudaranya? Barakallahu fikum. Taib jamaah, kalau bicara zaman kemajuan teknologi ini, ya kita melihat dulu ketika belum ada TV, Masya Allah, orang tidak terlalu khawatir. Ada TV ribut, bagaimana didik anak ini? Sampai akhirnya ada kesepakatan di satu perumahan itu, mereka punya kesepakatan kalau dari jam 6 sampai jam 8 malam nggak ada TV yang hidup. Jadi itu anak mau bermain ke rumah sohibnya yang mana tetap nggak ada TV. Jadi akhirnya dia balik lagi ke rumahnya sendiri karena dia mau nonton TV. Ini sebagai bentuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan teknologi yang ada. Artinya teknologi nggak bisa ditinggalkan, tapi bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Bicara handphone, ya seringkali Anda sampaikan bahwa yang namanya Bill Gates sama satu lagi yang punya startup itu siapa? Dia itu tidak memberikan handphone kepada anaknya, smartphone. Kalau Bill Gates kalau nggak salah umur 14 tahun. Anaknya umur 14 tahun baru dikasih gadget. Itu Bill Gates, orang kaya di dunia. Kita baru gaji 10 juta, anaknya semua pegang handphone. Kasih semuanya. Yang punya startup kalau nggak salah anaknya umur 10 atau 12 tahun baru dikasih handphone. Karena mereka tahu belum waktunya dia pegang handphone. Waktunya apa? Waktunya bermain, waktunya beraktivitas. Nanti ketika waktunya dikasih gadget tuh anak. Tapi memang kembali orang tua itu nggak mau capek sekarang. Jadi yang terpengaruh teknologi itu orang tua apa anaknya? Emaknya sebenarnya. Jadi yang dibicarakan itu bukan bagaimana mendidik anak di era teknologi, tapi bagaimana menciptakan ibu yang benar di era teknologi ini. Emaknya yang perlu diperbaikin. Emak itu kalau sudah ada sohib-sohibnya, anaknya ganggu, nangis, macam-macam, langsung dilemparin handphone. Tafadhol, seret. Sudah. Nggak ganggu tuh anaknya, bener nggak ganggu coba. Jadi yang perlu diperbaikin bukan anaknya siapa? Emaknya diperbaiki sama bapaknya. Insya Allah kalau emak dan bapaknya benar dalam penggunaan teknologi, anaknya insya Allah juga akan benar. Tapi kalau orang tuanya nggak benar, banyak waktu dihabiskan, ya mau nggak mau akan berpengaruh kepada anaknya. Anak dikasih gadget, makan masih pegang gadget, tinggal handphonenya. Sampai kadang-kala ada telepon jemaah. Ada telepon, anak lagi makan, ada telepon, anak-anak bapak telepon, matikan handphonenya. Siapapun yang telepon sekarang lagi makan, supaya anak itu kadang-kala bapak ini sambil telepon, sambil makan, ya miring-miring gitu. Anaknya lihat bapaknya kayak gini. Ada kalau ibu nggak sambil miring-miring, dimasukkan ke jilbabnya aja mah. Seret. Nah itu terjadi subhanallah. Maka tolong ada waktu khusus memang. Yang nggak penting cuma kawan teman mau ngobrol yang tidak terlalu penting matikan sudah. Sekarang waktu buat anak-anak. Mungkin itu yang perlu dibicarakan di zaman kemajuan teknologi ini. Kalau bicara sikap adil sama anak-anak kita, ya kalau bicara anak-anak berbeda jamaah, anak-anak berbeda. Ada yang dikerasin, ada yang dilembutin. Tapi kalau bicara keadilan itu dalam pemberian harus sama ketika memberikan kepada anak ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat yang bawa anaknya Nu'man bin Bashir, ini Bashir bawa anaknya Nu'man bin Bashir. Nu'man ini dikasih budak sama bapaknya, yang bisa bekerja, bisa punya penghasilan buat dia. Ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi bertanya, lihat nih jamaah, antara bapak sama ibu ada kesepakatan, kesepemahaman dalam mendidik anak. Si Bashir mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat anakku ini, tapi ibunya nggak mau.
Berarti ada bentrok dalam rumah ini. Ibunya baru mau kalau engkau jadi saksi. Subhanallah jemaah. Lalu Nabi SAW bertanya, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu kamu kasih? Enggak, Rasulullah SAW. Lihat jemaah, sang ibu nggak mau berantem panjang sama suaminya. Dia berikin suaminya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya mau melakukan tindakan macam-macam ngomong, sudahlah mas, coba berangkat ke Ustadz Fulan. Kalau Ustadz bilang iya, anak iya. Ngomongnya seperti itu. Kadangkala suami ini nggak percaya sama istrinya. Kamu tahu apalah. Sama juga, ada istri kalau dikasih nasihat sama suaminya, aduh bang, kayak Ustadz aja engkau. Nggak mau juga dia jamaah, karena ini. Maka gimana solusinya? Suruh berangkat ke Ustadz. Nih ibunya Nu'man, masya Allah pinter. Dia cerdas sekali, nggak mau ribut sama suaminya. Dia katakan, kau berangkat ke Nabi SAW. Coba tanya sama Nabi. Kalau Nabi jadi saksi, aku mau. Nabi SAW bertanya, apakah semua anakmu kau kasih? Enggak. Kalau gitu jangan. Aku tidak mau jadi saksi atas kezaliman. Kalau bicara ciuman, tolong orang tua kalau mencium anaknya satu dan dilihat oleh anak yang lain, semuanya panggil cium semuanya. Jangan sampai itu anak melihat antum hanya mencium satu anak. Kadang-kadang kan orang tua, ya Allah, lagi rindu sama tuh anak, dia ciumin, tapi ada satu yang bandel, antum malas nyium dia. Cium juga supaya dia merasakan dia dicintai. Mungkin seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus kita samakan di antara anak-anak kita. Bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama? Jangan disalahkan. Ini kan masalahnya, bagaimana agar kita tidak selalu menyalahkan anak pertama. Ketika ribut, yang besar selalu salah. Enggak. Kita bicara tadi dialog, dengerin. Ini apa masalahnya? Kadang-kadang tuh ada anak kecil jamaah selalu ribut jamaah. Apa istilahnya? Perang-perangan, pukul-pukulan dia. Ketika dia sudah mulai besar, kasih tahu anaknya, nak, kalau mau main di luar sana, nggak apa-apa main di sana, tapi jangan di sini. Ruang mana di kamar nggak boleh lagi, di sini bolehnya. Ayah jadi ngelihat. Mungkin di situ sebagai solusi supaya ngelihat sebenarnya siapa sih yang salah. Kadangkala orang tua ini nyalahkan yang besar. Sejatinya yang salah yang kecil, yang suka godain orang tuh, yang suka godain kakaknya. Maka tolong jadilah orang yang adil. Di sini di dalam Islam itu, ketika ada orang yang berantem, kita diperintahkan untuk mendengar dari kedua belah pihak, sehingga kita bisa menentukan sikap. Apa anak usia di bawah 5 tahun laki-laki tidak boleh diajak ke masjid saat maghrib? Tergantung kondisi anaknya jemaah. Jadi kalau bicara umur, ada anak yang umurnya sudah cukup tapi masih ganggu orang lain. Tapi ada anak yang umurnya Masya Allah. Anak itu kadang-kadang kalau ngelihat ada anaknya mahasiswa ya, datang ke masjid, umur mungkin 4 tahun, nggak kemana-mana aja mah. Dia hanya di kaki bapaknya aja, Masya Allah. Tapi ada anak Masya Allah, umur 5 tahun, 6 tahun, sampai ke mimbar, kacamatanya siapa diambil, berlari ke sana. Ini orang sholat, ya Allah kacamataku, astagfirullah. Nah, artinya nggak bisa disamakan. Makanya kalau bawa anak ke masjid dicoba. Oh dilihat, oh nggak bisa. Ngomong sama ibunya, afwan anaknya belum bisa dibawa ke masjid. Tapi ada yang bisa. Dan orang tua pun harus sabar. Kalau bawa anak itu cari tempat yang tidak mengganggu, di pojokan umpamanya ya. Cari tempat, maka ya datangnya jangan telat. Orang tua kalau bawa anak kecil datangnya jangan telat, datang duluan. Taruh di pojokan sudah dia. Di situ dia bisa melihat bapaknya lagi sholat sunnah, anaknya ngapain. Sehingga itu bisa menjadi alat untuk mengetahui apakah anaknya sudah waktunya ke masjid atau belum jemaah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara adab menasihati anak agar anak merasa dicinta dan nasihat tersebut tidak menyakiti. Tadi kau ngasih nasihat anak jangan teriak-teriak, jangan marah. Karena kalau orang marah tidak bisa mengontrol ucapannya. Dia mau ngomong apa itu
Yang terjadi hanya emosi, matanya merah, suaranya keras, dan dia berpikir anaknya akan mendengarkan. Dia nakut-nakutin anaknya. Wow. Nah kayak gitu. Nasihat, cari waktu duduk sama anaknya ya. Masya Allah, Masya Allah. Anak pernah kasih tahu sama ibu anak, Syafiq, kalau mau mukul anaknya jangan pakai tangan. Anak kasih nasihat sama ibu anak. Terus kalau mau mukul anaknya tolong masukin kamar anaknya, kunci, ngobrol sama anaknya, kasih nasihat. Ternyata abah anak dulu kalau marah sama anak memang anak dikunciin pintu. Anak pernah dipukul sama abah itu, ya namanya anak-anak lah jamaah, anak SD. Kita dipukul sama sapu lidi itu jamaah. Setelah dipukul ibu anak yang ngasih minyak. Jadi ya dengerin ayah ya, artinya didukung ayahnya itu, didukung. Ketika ayah marah jangan mengatakan, iya kamu sabar ya dipukul ayahnya. Jangan bilang sabar, berarti ibunya nggak dukung bapaknya. Bukan sabar, dengerin ayah. Ayah itu cinta sama engkau, ayah itu ingin engkau itu baik. Maka mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat engkau nak. Jadi ketika ngasih nasihat anak, dimasukin ke kamar. Kalau memang harus dipukul, tapi usahakan tidak memukul anaknya. Sampai kapan orang tua menasihatin anaknya? Apakah sampai berkeluarga? Bagaimana adab menasihatin? Sampai berkeluarga, sampai punya cucu, kalau masih anak kasih nasihat. Kita itu melihat orang lain, bukan anak kita. Melihat orang lain, nggak sholat. Kita punya kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Gimana anak kita sendiri? Jadi jangan berpikir ketika anak itu memang ketika dia berkeluarga, ya sudah dia akan sibuk dengan keluarganya. Nggak seperti dulu di rumah kita melihat selalu. Tapi kalau kita mendengar anak itu melakukan suatu kemungkaran, maka kita jangan mengatakan udah besar kok Ustaz, bukan tanggung jawab anak. Engkau tetap bapaknya sampai kapanpun. Maka ketika melihat kemungkaran tetap ngasih nasihat sama anaknya. Kalau bicara adab, ya adabnya jangan di depan orang ya. Dipanggil anaknya berduaan tadi, dimulai dengan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan terakhir jamaah. Bagaimana apabila orang tua kita tidak peduli dengan anak-anak kandungnya? Karena ibu tirinya mengguna-gunai orang tua hingga tidak peduli pada anaknya. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Masya Allah, ini curhatan seorang anak jemaah. Iya, itu terjadi, ada. Apa tugas anak? Baca Al-Baqarah di rumahnya. Ini dalam rangka kalau memang tahu sang ayah dipengaruhin sama ibu tirinya, baca Al-Baqarah dan berusaha berbuat baik kepada ibu tirinya. Kenapa Anda selalu katakan itu? Manusia ini bahan dasarnya baik dari tanah manusia itu. Mudah dibentuk. Tidak seperti api yang sulit untuk dikontrol. Antum kalau ngelihat kebakaran hutan itu kemana-mana. Tanah ini bisa dikontrol. Mau dibuat apa? Allah Azza wa Jal menyuruh kita menghadapi orang yang jahat sama kita dengan membalas kejahatan dia dengan kebaikan. Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Permusuhan yang terjadi antara engkau dengan dia, dengan engkau terus berbuat baik, bisa berubah jadi persahabatan yang indah. Maka ini salah satu cara dengan engkau tadi membaca Al-Baqarah ya, meruqyah ayah, kemudian berusaha berbuat baik sama ibu tiri supaya ibu tiri diibukan sama engkau. Mudah-mudahan ibu jadi berhenti melakukan guna-guna tadi ya, sambil terus berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik sama orang tuanya. Mungkin anak juga perlu kirim surat sama ayahnya. Namun orang kalau diguna-guna memang kayak orang bodoh. Dia tidak bisa menentukan sikap, kesian. Maka obatnya tadi ruqyah salah satunya. Dan kalau bisa diajak ayahnya untuk baca zikir pagi dan petang. Semoga Allah selamatkan dari bala tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi.
Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.